Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, membahas kasus Rajapati Subang Persidano. Sahabat-sahabat AK, bagi AK memang titik krusialnya adalah pertemuan mereka. Tanpa ada pertemuan itu bisa dibuktikan, ini kan sulit. Kita ingin membahas tentang di TKP. Kan seperti itu sahabat-sahabat AK. Jadi di awal juga Akah berbicara seperti itu, berdoa, berharap bisa ada saksi membuktikan memang Yosef ada pertemuan di sana. Agar apa? Agar rangkaian peristiwanya ada dan bisa sinkron dengan ketiga tersangka lagi. Karena nampaknya kan Persidano ini menyebutkan 4 orang. Seperti itu. Bagaimana bisa kita membahas TKP kalau pertemuan krusialnya tidak ada? Ini kan dalam analisanya melampaui luar daya nalar yang sehat. Karena pertemuan itulah kalau boleh dibilang curhatnya, kan seperti itu. Bagaimana kita menganalisa tentang di awal tentang warnet? Ternyata kita sudah akan bahas juga dari keterangan warnet, dia jam 8 sudah tutup dan tidak melihat Yosef di sana. Begitu juga dengan seiringnya waktu kita berharap pedagang pecel lele yang kita tunggu-tunggu bisa menjadi saksi. Kan seperti itu. Dengan seiringan waktu ada istri Mak Suci mewawancarai atau datang ke lokasi pecel lele. Sahabat-sahabat AK. Yang nama pedagangnya adalah Dedi. Sahabat-sahabat AK. AK tidak membahas tentang mau diwawancarai atau tidak. Sebab berita itu bukan berdasarkan harus diwawancarai, dilihat pemirsa atau bukan. Kan seperti itu. Di dalam istri Mbak Suci tersebut, ya dengan alasan bermacam cara, Dedi ini tidak mau diwawancarai. Ya kita terima alasannya. Tetapi di dalam kanal misteri Mbak Suci tersebut, bocorannya atau keterangannya terhadap mereka di kanal misteri Mbak Suci bahwa Dedi ini tidak melihat dan tidak mengetahui peristiwa itu. Kan seperti itu. Dia hanya meminjamkan tempat untuk prarekonstruksi. Sahabat-sahabat AK. Apa maknanya? Maknanya katanya nanti di pengadilan. Kita tunggu di pengadilan. Inilah yang bagus sahabat-sahabat AK. Tentunya kita nanti akan paham keterangan saudara Dedi ini sebagai pedagang pecel lele. Apakah dia nanti membahas tentang bocoran atau informasi yang sudah disampaikan oleh kanal misteri Mbak Suci bahwa dia tidak tahu dan tidak mengetahui, itu akan dia ungkapkan di pengadilan. Di sanalah terang benerannya. Kan seperti itu. Kenapa dia tidak tahu, kenapa dia tidak mengetahui dan sebagainya. Itu kan terang benerang tentunya di pengadilan. Itu akan dijelaskan. Misalnya kenapa dia tidak tahu dan tidak melihat. Kan intinya di sana gitu. Bisa saja nanti bicaranya lain dan sebagainya. Tetapi kita di publik sudah memahami alur jalan cerita itu dari saksi-saksi ini yang disampaikan melalui media-media. Di sanalah terang benerannya. Kan seperti itu. Kenapa dia tidak tahu, kenapa dia tidak mengetahui dan sebagainya. Itu kan akan terang benerang nanti. Itu dalam pandangan analisa. Begitu juga seandainya kenapa dia meminjamkan tempat dan sebagainya. Tentunya di sanalah di pengadilan itu akan terang benerang nanti. Tetapi kita sebagai masyarakat,
Kalaulah ingin mengetahui terang benderang itu tentu di pengadilan. Tetapi dengan adanya bocoran ucapan dari kanal misteri Mbak Suci bahwa Dedi ini tidak mengetahui, kan seperti itu. Tidak melihat, tentunya kita sudah memahami. Kan seperti itu. Agar ingin terang benderang kita paham tentunya di pengadilan. Kan ini maknanya. Jadi sahabat-sahabat akal, memang kasus ini lambat laun dengan seiringnya waktu akan ketahuan sahabat-sahabat akal. Akan ketahuan. Keadilan itu akan ditemukan nanti di pengadilan dengan keterangan saksi. Kan seperti itu. Jadi bagi Aka sekali lagi, Aka kalau hanya membahas tentang di TKP yang begini begitu, ya ini kan terlalu melampaui nalar pikiran kita. Bagaimana kita membahas di sana, sedangkan titik krusialnya di warnet dan pecel lele masih tanda tanya. Bahkan kalau kita mengikut di publik, ini sudah terbantahkan. Tanda kutip sudah terbantahkan. Kan seperti itu. Dari keterangan tukang warnet, dari keterangan tukang pecel lele yang disampaikan melalui kanal misteri Mbak Suci. Lagi sahabat-sahabat Aka, ya kita tunggu saja. Apalagi nanti ada isu atau dengar kabar mau diadakan rekonstruksi. Apakah rekonstruksi itu nanti masih dimulai lagi dengan di saat pertemuan atau langsung ke TKP? Ini kan pertanyaan kembali. Kita lihat saja rekonstruksinya. Sebab prarekonstruksi awal adalah di Jalan Cagak sana, sekitar pecel lele dan warnet. Apakah nanti rekonstruksi juga melakukan itu? Atau hanya langsung di TKP? Ini problem sahabat-sahabat Aka. Tentunya buat sahabat-sahabat Aka, percayalah. Penyidik punya cara untuk menuntaskan kasus ini. Jangan kita lihat dari luarnya dulu. Jangan. Biarkan saja penyidik bekerja. Mereka paham, Aka yakin kok. Jadi begitu sahabat-sahabat Aka. Tentunya ya kita berharap tahun 2024 ini kasus sudah masuk ke ranah pengadilan. Ya kalau tahun Desember rasanya agak berat-berat juga ini. Kalau lihat situasi ini ya nggak tahulah. Akhir Desember atau bagaimana. Ya tentunya kita berharap tahun 2024 ini bermainnya nanti mantap ini di pengadilan. Nah, kan seperti itu. Apalagi nanti saksi-saksi di akar masalah pertemuan itu tidak bisa memperkuat alibi bahwa pertemuan itu ada. Tetapi kita berharap juga gitu. Mereka bisa mampu tanpa saksi-saksi ada lagi temuan-temuan itu. Untuk memperkuat agar kasus ini terang benderang. Kalau tidak ada, itulah terang benderangnya. Memang pertemuan itu tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana bisa terjadi peristiwa itu? Rangkaiannya terhadap 4 tersangka. Ya kalau terhadap Danu ya kita nggak tahu ya. Itu urusan dialah. Karena dia yang mengakui di TKP. Kan seperti itu. Jadi hanya segitu sahabat-sahabat Aka. Kita berharap kasus ini terang benderang demi keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia.